Ledakan. Qin Yichen jatuh lagi, dan tubuhnya berdarah, tidak berbeda dengan bayangan kaisar itu. Artefak kaisar bihai yang dicengkeram Qin Yichen sedikit gemetar. Hantu kaisar, seperti roh jahat yang mengerikan, membunuh hidupnya. Selain itu, sifat tirani dari Prison Blade Mountain juga membuat Qin Yichen merasa lebih berbahaya. Ini adalah pembunuh besar di neraka, dan itu tidak kurang dari senjata kekaisaran ketika dibawa keluar sendirian. Dalam waktu singkat, Qin Yichen sudah jatuh ke tempat dia mendaki untuk pertama kalinya. Apalagi naik ke puncak. Pada saat ini, setiap kali dia bernapas di atas gunung, dia menghadapi setiap tingkat bahaya dan akan menjadi dipotong-potong dengan bilah yang tak terhitung jumlahnya setiap saat. Membawa kaisar menjadi jalannya sendiri? Di mana semudah itu, Junior? Kupikir jika kamu menjadi seorang kaisar, mungkin ada harapan. Tetapi sekarang, jangan buang waktu. Di belakangnya, ada semburan teriakan dingin dari kaisar iblis penjara surgawi. Tetapi Qin Yichen tetap diam. Tetapi tiba-tiba mencekik artefak kaisar bihai dan membanting lagi. Ledakan. Akhir cerita tampaknya tidak pernah berubah. Sosok Qin Yichen baru saja melewati pita, sebelum ditebas oleh bayangan kaisar yang tak terhitung jumlahnya, dan disapu oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Hantu yang ditransformasikan oleh darah kaisar sepertinya bercokol di gunung pedang, satu persatu menghadap ke Qin Yichen, mata kaisar dingin dan penuh kebrutalan. Dibandingkan dengan gunung megah setinggi puluhan ribu kaki, sosok Qin Yichen sekecil cahaya yang bersinar, dan rendah hati seperti semut. Dia tidak lain adalah cacing yang mengguncang gunung. Namun, Qin Yichen tidak menyerah. Meskipun dia ditembak jatuh berkali-kali, dan bahkan jika dia ditembak jatuh setiap kali, tampaknya menjadi lebih buruk dari sebelumnya, dan bahkan tidak bisa mencapai ketinggian pendakian pertama. Tetapi sosok kurus itu tidak pernah gagal. Ambil jalan kaisar, jadilah jalan seseorang. Qin Yichen menyeringai, cahaya pisau yang pecah bocor dari sudut mulutnya menetes seperti darah dewa. Mungkin aku tidak bisa melakukannya sekarang. Tapi kamu jelas bukan kaisar. Kamu hanyalah sepotong daging dan darah yang tersisa di sini. Sehelai rambut dan tulang. Lebih lemah dari kaisar Wei yang asli. Qin Yichen mengangkat kepalanya, memelototi hantu kaisar. Aku belum membunuhnya. Kamu tidak bisa menghentikanku. Di mata naga seperti pisau Qin Yichen, roh pertempuran yang berani bersinar. Dan sekarang dia tidak diragukan lagi lebih kuat daripada ketika dia membunuh iblis hitam. Karena itu, dia tidak boleh kalah di sini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kamu memiliki segunung pedang, dan aku juga memiliki pisau di tanganku. Mendaki gunung pedang, pedang di tanganku akan berdiri dengan bangga di puncak gunung. Qin Yichen berteriak dengan marah, hanya untuk melihat bahwa kulit di sekitarnya menunjukkan serangkaian dewa. Para dewa itu kuat, dan bahkan tubuhnya, ada suara aliran. Itu bukan Huang Quan, tapi darah Divine Heze-nya mengalir, dan ranah rahasia darah terbuka tiba-tiba. Pada saat itu, pisau di tangan Qin Yichen tertinggal dengan dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap pisau yang dipotong pasti akan menghancurkan hantu kaisar, membuat darah dan daging yang telah menetes semakin hancur menjadi darah bubuk. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat darah yang mengering di gunung pedang perlahan mengalir lagi. Itu adalah daging dan darah kaisar yang benar-benar dihancurkan oleh Qin Yichen. Semangat bertarung Qin Yichen tinggi, dan dia bahkan lebih benar. Dia jauh lebih agresif daripada dia mengalahkan kaisar iblis-iblis hitam. Tetapi daging dan darah kaisar yang tersisa di gunung pedang lebih dari satu. Tanda seru. Dari zaman naga sejati hingga saat ini, saya tidak tahu berapa banyak tahanan kaisar yang telah jatuh dari gunung pedang. Daging dan darah mereka, keluhan mereka, dan martabat kaisar mereka yang terbelah semuanya tertinggal di gunung pedang, yang membuat gunung pedang penjara ini menjadi ganas. Pada saat ini, Qin Yichen lewat, hantu kaisar, terus-menerus menjatuhkannya, bahkan setelah dia meledakkan darah Heze, itu membangkitkan roh jahat dari hantu kaisar, dan ingin menelan dagingnya. Seorang kaisar Zun menghajarnya, dan ingin dia dihancurkan. Darah Qin Yichen mendidih, dan kekuatan tirani kaisar ini menginspirasi kekuatan tempurnya. Bahkan ketika dia ditembak jatuh, pikiran dalam pikiran Qin Yichen juga bergerak dengan cepat mungkin dalam kata-kata Bai Guanxing. Ini adalah waktu berbahaya yang dapat menyebabkan kebijaksanaan meledak. Dia memikirkan semua yang telah dia pelajari, warisan kekuatan dan kelemahan dari 10.000 ras, dan warisan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Qin Yichen biasa belajar secara detail, dia hanyalah ceramah kertas, yang jarang berguna. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara yang tercerahkan dan yang benar-benar ahli. Tetapi pada saat ini, setiap kali dia ditembak jatuh, setiap kali dia dihancurkan oleh bayangan kaisar, semangat juangnya menjadi semakin makmur. Bahkan di mata sucinya, dia sudah menganalisis kekurangan hantu kaisar itu, dan bahkan merasakan kekurangan dalam kekuatan kaisar mereka. Mungkin Qin Yichen masih kesulitan melihat kekurangan di pusat kekuatan nyata dari alam kaisar. Tetapi hantu yang diubah kaisar ini menjadi daging dan darah bukanlah kaisar. Bum bum bum.
Kaisar Iblis Penjara Surgawi hanya menyaksikan sosok kurus itu terjatuh berkali-kali, tanpa mengetahui bahwa ia berdiri berkali-kali. Kaisar Iblis Penjara Surgawi sangat brutal, dan hanya kuat dan lemah yang bisa dilihat di matanya. Tetapi ketika Qin Yichen menyapu pedangnya untuk menebas hantu Kaisar Mantian lagi dan lagi, ada jejak tertegun di murid sihir yang ganas. Saat saya tahu, saya tidak sombong seperti dia. Meskipun Bai Guanxing menyembuhkan Demon Yue Kong dan mencoba menghancurkan iblis hatinya yang telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih mengamati Qin Yichen. Saya tidak tahu kapan, mungkin Qin Yichen sendiri tidak menyadarinya. Dia telah melampaui ketinggian pijakan pertamanya, bertarung dengan berani ke atas, dan arus tidak mundur. Desir-desir. Gerakan Qin Yichen menjadi lebih ganas, dan dia menginjak pedang kelas atas, dan bilah yang cukup untuk memotong tubuhnya sebelum secara bertahap menjadi batu loncatannya. Tidak hanya itu. Setiap kali Qin Yichen menembak, tripod kuno, jam ajaib, tongkat pertempuran, pengait bintang, kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya berubah tanpa henti, dan penindasan berlanjut. Apakah itu Bai Su Tianxil atau Long Wu Fighting Tianju? Pada saat itu, hati Qin Yichen berangsur-angsur menjadi kosong, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu mendaki puncak gunung pedang dengan segala cara. Gambar hantu Kaisar hancur. Dan pada saat itu Qin Yichen sepertinya merasakan Kaisar Long Wu yang bertempur di 3000 alam. Bahkan Qin Yichen tidak tahu bahwa penampilannya sebagai hantu Kaisar yang rusak agak mirip dengan Kaisar Long Wu yang naik ke puncak Kaisar dengan pertempuran tanpa dunia. Saya mengerti. Pada saat itu, pemahaman Qin Yichen tentang Long Wu Zhan Tianjue melangkah maju. Long Wu melawan keputusan surgawi, yang dibuat oleh Kaisar Long Wu dengan kebijaksanaan pertempuran hidupnya. Yang dia perhatikan adalah yang selalu berubah, menghadapi semua jenis musuh, dan menjadi tak terkalahkan. Long Wu Zhan Tianjue telah diserahkan ke Qin Yichen. Namun, musuh yang diderita Kaisar Long Wu tidak dapat muncul kembali di Qin Yichen. Dragon Wu Fighting Heaven Jue pada awalnya adalah teknik menyerang dan membunuh Kaisar yang diringkas dari pertempuran. Qin Yichen tiba-tiba mengerti bahwa dia tidak hanya harus tak terkalahkan dengan perubahan yang selalu berubah. Terlebih lagi, Anda harus memadatkan diri Anda dengan 10.000 pertempuran agar tak terkalahkan. Hanya ketika Anda telah mengalami musuh yang tak terhitung jumlahnya, Anda dapat memadatkan perubahan tanpa akhir dan menyerang peperangan tak terkalahkan yang mengerikan.